Hey ho pop gengs! Untuk melihat masa lampau, kita memang memerlukan pakar. Arkeolog yang menemukan peninggalan-peninggalan fisiknya, pakar yang menganalisis sistem sosial politik lewat peninggalan tersebut, lalu ada juga pakar yang menguraikan dinamika hidup seperti relasi terkecil dalam keluarga, dan tentunya masih banyak lagi. Tapi ada satu keahlian yang sering terlupa, namun cukup penting untuk bisa melihat secara jernih makhluk-makhluk di masa lampau, terkhusus manusianya, yakni pakar yang membentuk ulang wajah dari penemuan arkeolog. Dari hanya sebuah fosil menjadi sebuah bentuk yang jelas, seperti dalam video rekonstruksi wajah tokoh sejarah berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Yang pertama datang dari salah satu penemuan arkeologis yang menghebohkan, yakni mami Lady Di. Mami dengan kulit yang masih lunak, berminyak dikit, lalu organ dalam masih utuh dengan darah di pembuluhnya. Masih ada sedikit rambut, hingga ahli menjulukinya mumi terawet di dunia. Nah, karena keawetannya itulah saat otopsi di tahun 1972, Lady bernama Shinsui ini sedikit bisa diketahui asal-usulnya. Seorang bangsawan, sosialita, dan merupakan seorang istri pejabat dari dinasti Han. Meninggal di usianya yang ke-50 tahun, mengalami obesitas, memiliki berbagai parasit di saluran pencernaan, rematik, dan diketahui serangan jantung adalah penyebab utama kematiannya. Berdasarkan penemuan para ahli, channel Jude Maris mengunggah rekonstruksi virtual lewat banyak interpretasi seniman yang beda-beda. Semuanya disatukan juga hasil ronsen tengkoraknya sebagai dasar rekonstruksi, bahkan memperlihatkan wajah Lady saat obesitas dan berumur 5 tahun. Amazing banget dah. Dan yang ada di Museum Hunan ini adalah rekonstruksi dari pembuat patung lilin saat Lady masih muda dan cantik. Namun bagaimana jika tulang yang ditemukan dari masa yang lebih lampau lagi? Seperti yang terjadi pada tahun 1993, sebuah tengkorak ditemukan di Gua Theopetra, sebuah situs di Yunani Tengah. Gua yang diketahui ditempati terus-terusan selama sekitar 130.000 tahun. Oleh para arkeolog, tengkorak ini dinamai Afgi, yang artinya fajar. Karena mengutip Keep Talking Greece, ia hidup di awal peradaban ini dimulai. Diperkirakan tanggal hidupnya itu pada tahun 8070 sebelum Masehi, transisi dari masa berburu ke masa menanam. Dan rekonstruksi wajahnya adalah perkara yang tidak mudah. Semua ahli ini harus berkumpul, ahli saraf, patologi, radiologi, ortopedi, dan endokrin. Dipimpin oleh ahli ortodonti Manolis Papagrigorakis, peneliti mengambil CT scan tengkoraknya. Printer 3D pun membuat replikasinya, dan Oscar Nielsen, arkeolog sekaligus pematung, mulai membentuk wajahnya. Ya, seperti ini kira-kira bentuknya, ciri populasi di wilayah tersebut. Nah, dari dua kasus tadi sih, mumi adalah yang paling gampang direkonstruksi karena meninggalkan lebih banyak jejak. Nah, selain Lady Di, ada juga nih Otzi, mumi yang ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991. Tidak menggunakan cairan tertentu seperti mumi lainnya, Otzi mengalami pengawetan alami. Setelah dikeluarkan dari bongkahan batu yang menjepitnya, Otzi the Iceman ini diteliti, diukur, dironsen, dan dicatat. Berbagai sumber berbagi infonya kalau Otzi adalah pria yang hidup antara tahun 3350 hingga 3100 sebelum Masehi. Meninggal di usianya yang ke-46 tahun. Sobekan pakaiannya bisa dirincikan dengan bagus, celana kulit hewan, jaket bulu domba dengan mantel rumput, dan sepatu lapis lumut. Ciri-ciri fisiknya menunjukkan Otzi ini adalah pekerja keras. Ia juga meninggalkan sejumlah peralatan. Hasil fotoscannya sendiri terdapat di laman ofisialnya. Dan lewat hasil tersebut, rekonstruksinya dimulai oleh para pematung dan pakar, Adir dan Alphonse Canis. Wajahnya itu seperti ini, dan keseluruhan badannya seperti ini. Karena Otzi hidup di masa berburu, lebih tua lagi daripada Afgi, dan awet banget. Pria ini menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu seniman juga mengunggah hasil rekonstruksi virtualnya di kanal YouTube-nya. Satu lagi, sang lady dari dunia lama, Lady Cow atau Señora of Cow, ditemukan di wilayah Peru pada tahun 2006 oleh tim arkeologi dipimpin oleh Regulo Franco Jordan dari Institut Kebudayaan Nasional Peru.
Ditemukan dengan banyak barang, senjata, dan perhiasan, juga sisa-sisa tubuh wanita lainnya yang diduga adalah korbannya. Nah, yang menarik adalah masih tertinggal sisa-sisa tato yang banyak di tubuhnya. Otopsi modern pun dilakukan menunjukkan ia adalah perempuan berusia pertengahan 20-an tahun saat meninggal. Diperkirakan meninggal sekitar tahun 450 Masehi karena komplikasi saat persalinan. Dari semua peninggalannya diduga ia adalah petinggi Moche Peru kuno. Itu berarti membantah asumsi bahwa hanya pria yang memegang posisi tinggi dalam budaya Moche. Di tahun 2017, rekonstruksi dilakukan oleh para arkeolog dan budayawan. Dengan melakukan photoscan, membuat replika melalui pencitraan 3D berdasarkan struktur tengkorak dan penelitian etnografi. Setelah 10 bulan diprosesnya, sang lady yang terhormat ini terlihat jelas gimana tampakannya. Wanita yang manis, berambut hitam panjang lurus. Masih dari daerah Peru, kali ini wilayah Uarme, kota pesisir Ancash, juga didapatkan sisa tubuh wanita penting. Dijuluki Ratu Uarme, hidup sekitar 1200 tahun lalu. Mengutip National Geographic, bangsawan ini meninggal di usia 60 tahun dengan makam yang dipenuhi alat tenun dari emas. Selain tenunan dan emas yang menunjukkan posisinya, di dekatnya juga terdapat botol minuman beralkohol jenis cica dari sirup jagung. Minuman yang hanya diperuntukkan bagi para elit wari. Lalu gimana rupa wanita terhormat di masanya ini? Di tahun 2017 kembali Nielsen melakukan rekonstruksinya. Ia memang terkenal ahli sih, dengan Lady Di salah satu masterpiece-nya. Data pun dikumpulkan, konstruksi tulang dilaksanakan, mengambil referensi orang-orang asli Andean, lalu Nielsen pun membangun menggunakan model cetak tengkorak sebagai dasarnya. 220 jam, wajah ratu terlihat detail dan amazing parah. Hasil rekonstruksinya dipamerkan pada tanggal 14 Desember 2017. Nielsen mengakui karyanya kali ini lebih artistik dengan sentuhan kehidupan lewat ekspresi. So amazing banget ya hasilnya, salut deh. Keahlian rekonstruksi seperti ini gak cocok untuk fosil-fosil mantan ya. Nanti membangkitkan kenangan mantan. Ya udah deh, sebelum mulai gak jelas, berikan like, share, dan subscribe ya. Sekian ulasan kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.